Di akhir pertemuan kita ada satu materi lagi, yaitu ijazah ya dalam berwudu, bersuci. Karena dalam syariat itu yang paling penting diantaranya adalah amalan sholat, dan amalan sholat salah satu syarat sahnya adalah suci dari najis, suci dari hadas besar dengan cara mandi, suci dari hadas kecil dengan cara berwudu. Sebetulnya ada juga bagaimana cara mandi, termasuk memandikan mayit, itu sama kan mandinya. Dan juga bagaimana cara mensucikan dari najis, baik najis mughalladhah, najis yang berat, maupun najis yang mutawassithah, maupun najis yang mukhaffafah. Ada prakteknya ya. Namun untuk saat ini waktunya tidak memungkinkan ya. Mudah-mudahan bisa pesantren lagi ya. Lalu juga praktek dalam wudu dan tayamum ya. Sini Buya akan memperagakan bagaimana wudu yang disebut wudu sempurna ya. Dan wudu ini tidak menghambur-hamburkan air ya. Air cukup sedikit tapi wudunya sempurna. Yang disebut wudu sempurna yang disebut dalam hadis isbagul wudu. Maaf Buya ketinggalan itu siwak. Ada yang punya siwak? Siwak. Nah, siwak. Jadi kalau pingin sempurna wudunya, yang dengan wudu sempurna itu bisa berefek doa cepat diijabah oleh Allah. Coba lihat dalam hadis ada isbagul wudu ya. Nah, pertama-tama kita diperintahkan oleh Nabi membersihkan tangan ya, agar tangan ini betul-betul ketika dipakai untuk berwudu tidak ada penyakit di sini, tidak ada bakteri di sini, tidak ada kotoran di sini ya. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah menjadikan air ini, memberikan air kepada kita semuanya ya. Ya. Bismillah. Syukur kepada Allah menjadikan air ini bersih ya. Sudah itu disunnahkan membersihkan dulu mulut ya. Bersihkan mulut dengan siwak ya, dengan siwak. Siwak ini ya sangatlah besar faidahnya. Bismillah. Ya. Kanan dulu. Ini bersih kan? Ya. Jadi kanan kiri satu, kanan kiri satu, kanan kiri. Sedikitnya seperti itu. Doanya tentu ada ya. Allahumma bayyid bi asnani wa sabbit bihi lasati wa syudda bihi lahati wa barik li fi arhamar rahimin. Dah doanya nanti ya. Sunnahnya aja dulu. Setelah itu nah maka disunnahkan membersihkan lagi mulut ya dan hidung. Ini kalau airnya sedikit satuin di seruput kan, untuk membersihkan mulut, lalu untuk ke hidung sebagian. Dan kalau airnya banyak pisahin,
mulut-mulut, hidung-hidung, kan? Nah, salah satu contoh. Ini berkumur dalam bahasa hadis madmadah. Kalau ini membersihkan hidung dengan air, dalam bahasa hadis istinsyak. Ya. Tapi intinya kita bersihkan mulut pertama dengan siwak, terus bersihkan mulut dikumur, terus bersihkan hidung. Ya, ajaran Islam itu dengan wudhu saja bisa sehat muslim itu kan. Gariskan tangan bersih semua, mulutnya bersih, hidungnya bersih. Lalu memulai kita niat dalam hati. Mengucapkan niat ini ikhtilaf di antara ulama. Sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i menganggap baik, ya, istihbab, sunnah ke mengucapkan niat, baik niat sholat sebelum melakukan ibadah maupun melakukan wudhu. Nah, sebagian ulama tidak juga mensunnahkan mengucapkan niat, karena inti niat semuanya dalam hati. Asal khusyuk saja dalam hati. Ya, niat saya melaksanakan wudhu karena Allah, kan? Atau menghilangkan hadas kecil karena Allah. Nah, lalu ini kan tangan sudah bersih, kan? Nah, kita lihat cara wudhu dari atas dulu, ya. Digosok-gosok sehingga kulit mati terangkat, dakinya terangkat, lalu apa namanya, saraf-sarafnya ini bisa normal terus terjaga, ya, saraf-saraf karena digosok gini. Gak ada wajah yang berminyak semuanya kalau wudhunya bener. Biasanya ya, kalau wudhunya bener, coba bayangkan. Tuh. Kedua kali, ya. Dengan basuhan wajah seperti ini akan seger. Wajah ini akan seger, nggak ada yang kaku-kaku di sini, nggak ada. Hanya dengan diurut-urut begitu, nggak ada. Ya, seger gitu kan. Baru dari situ basuh tangan. Ya, cara membasuh tangan, ya. Ini. Diurut-urut, ya, diurut-urut, tuh, semua dibersihkan. Di sini nggak akan ada daki, ya. Kulit matinya terangkat, selalu bersih, ya. Saraf-sarafnya juga, tuh kan. Biasanya kan suka ada totok gini, ya kan? Kalau wudhunya bener sehari 5 kali loh, kan? Ini diremas-remas begini, coba bayangkan melalui wudhu, kan? Sehari 5 kali itu kan. Allah. Ya, satu. Dua, tiga.
gerah raos ya. Ya. Ini yang fardunya cuma 1 kali. Yang kedua, yang ketiga sunnah. Kalau kita harus cepat ya, waktunya singkat, nah, wudunya 1 kali ya sah. Apalagi kalau lagi banyak orang, kerannya cuma sedikit ya, maka wudulah 1 kali. Udah berapa kali ini? 2 kali. Subhanallah, kita akan merasakan tangan yang kaku, tangan yang kurang, yang agak sakit-sakit kan. Masya Allah. Biasanya kan kita suka panggil tukang urut, diurut-urut gini gitu kan. Kenapa tidak kita saja tiap wudu? Nah, 3. Sekarang apa? Rambut. Banyak orang yang cuma sah. Kalau berbicara sah. Kalau berbicara sempurna begitu. Ini harus bersih, harus ditekan sehingga saraf-saraf di kepala yang bikin pusing itu semuanya netral lagi. Contoh. Nah, ini ke sini, tekan ke belakang, kembalikan. Ini kan, tuh. Ini patokannya di sini, ditekan tuh kan, rasain itu, enak sekali. Wah, 1 kali. Ini refleksi. Berapa kali tuh? 2. Jadi kalau ke belakang harus dikembalikan lagi ke depan. Tuh. Berapa kali? 7 kali. Sekarang apa? Telinga. Nah, cara membersihkan telinga, ya. Dipijit ininya. Nah, ini dipijit, dijewer, lagi kita sendiri. Nah, ya, Allah. Berapa kali? 2. Ini ada saraf-saraf di telinga ini, ke otak tuh, ya. Kalau diremas-remas, dipijit-pijit, nah itu menjadi sebab kesembuhan. Nah, berapa tuh? 3. 3 sekarang? Kaki. Ya.
Basuh kaki ya afdalnya dari atas, dari sini. Bukan dari sini, bukan dari sini, bukan dari sini, bukan dari sini, tapi dari ujung ini. Nah, dari sini. Sunnahnya ke sini kan. Nah, coba lihat. Diremas-remas. Diremas-remas. Dan ini ya caranya begini tuh, kelingking, masukkan di sini untuk membersihkan ini nih. Nah, biasanya sudah ada totok sini kan. Nah, gak usah, ini aja, ini aja. Coba 5 kali sehari, dalam seminggu itu sudah terasa kesehatan ke badan itu. Subhanallah. 1, 2, 3. Tidak ada jasad manusia di muka bumi yang dijamin kebersihannya kecuali muslim yang menjalankan syariat Islamnya dengan benar. Salaman, tangannya sehat, barokah, ya, insyaallah. Tuh. Berapa kali lagi? Sambil kita berzikir. Adapun kuduk ya itu tidak ada dalil yang sahih tentang kuduk, tapi sebagian ulama menganggap baik kalau dibersihkan karena ini keringat di sini ya, dan juga kita suka tegang ini leher. Caranya diusap dengan air biar seger. Nah, biar seger. Tuh. Jadi coba tinggal dikit itu, maaf, tuh, gerarawasen, mijit sendiri kita. Apalagi yang suka lihat HP komputer kan, aduh seger itu. Nah, ini
cara praktek ijazah wudhu ya. Caranya segitu yang sempurna dan tidak memerlukan air banyak. Cukup? Cukup, ini cukup? Cukup, tapi bisa sempurna wudhu dengan air yang sedikit, tidak menghambur-hamburkan air. Kadang-kadang israf terjadi. Israf berlebihan, membuang air, padahal membuang duit. Bukakan keran, dibikin nyebrot lagi. Lalu kita ngambil air buat kumur umpamanya. Sahabat ngambil air ke kumur ke sini, yang dipakai cuma segini, tapi yang dibuang bisa ratusan gini. Itu ajaran siapa? Itu ajaran siapa itu kan? Apakah Rasulullah mengajarkan israf, membuang-buang harta begitu? Harusnya buka tutup, ya, tutup keran itu, buka tutup, begitu. Harusnya begitu. Ya, sengaja biarkan dulu tertutup, kita enjoy, basuh anggota wudhu, enjoy. Tapi ini tidak ada yang dibuang. Nah ini perlu diajarkan kepada anak, gitu kan? Ya, itu ajaran Nabi, jadi seperti itulah. Ajaran Nabi itu ajaran penghematan, kan? Mengambil kecukupan dengan yang ada, disebut qanaah. Qanaah. Israf bukan ajaran Islam, bukan. Maka dalam Quran dilarang wala tusrifu, jangan israf. Allah mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang suka membadzirkan nikmat Allah itu, membadzirkan harta, membadzirkan tenaga, membadzirkan waktu, kan? Membadzirkan pikiran, tidak pada tempat yang Allah ridhai, kan? Maka itu kata Allah ikhwanas syayatin, saudaranya setan. Saudaranya setan. Meskipun pakai sorban, tinggal Anda kakaknya apa adiknya setan gitu. Namanya saudaranya setan walaupun pakai sorban. Kenapa? Gara-gara kita punya perilaku yang tidak baik, suka memubadzirkan, mentabdzirkan nikmat dari Allah sia-sia. Gak boleh ada yang sia-sia. Nah ini baru dalam praktek wudhu ya. Adapun dalam praktek gerakan sholat ya, sebetulnya Buya sudah praktekkan ya, sudah praktekkan dalam gerakan sholat. Nah insya Allah cukup itu untuk praktek gerakan sholat. Karena kalau kita jelaskan tentang kan aturan sholat yang secara mendetil dari mulai rukunnya sampai syarat sahnya, syarat wajibnya, yang membatalkannya, sunnahnya, makruhnya, itu bab sholat saja bisa 1 minggu. Bab sholat saja, apalagi dengan dalil-dalil. Nanti tambah waktu lagi. Jadi pesantrennya tidak cukup 3 hari. Alhamdulillah. Nah, Buya ijazahkan itu semua ya kepada semuanya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dalam hidup kita, insya Allah dengan ilmu yang hanya ya sebetulnya ini masih sedikit daripada lautan ilmu yang harus kita karungi. Mudah-mudahan segini juga betul-betul menjadi manfaat, menjadi sebab keselamatan kita dari dunia sampai akhirat insya Allah ya. Sekian dari Buya. Monggo sekarang kita salaman ya. Terakhir sekarang ini. Terakhir sekarang. Setelah itu makan, setelah makan kembali lagi ke lantai 5 untuk mengikuti acara penutupan resmi pemerintahan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.